Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Amal tanpa ma'rifat ibarat gabah yang hampa isinya, atau ibarat buah yang bagus kulitnya tapi busuk isinya. Maka kedua hal ini Bapak Ibu tidak akan pernah memberikan manfaat dan faedah bagi orang yang menanamnya. Begitulah sebenarnya amal tanpa makrifat itu juga tidak akan memberikan manfaat buat dirinya. Ini yang Allah jelaskan kepada kita. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Mereka mengira dan menyangka, kata Allah, mereka telah melakukan suatu ibadah dan ketaatan yang terbaik di hadapan Tuhannya, padahal amal yang mereka lakukan itu tidak memberikan faedah dan manfaat buat dirinya, karena sebenarnya dia telah tertipu dengan amal dan dirinya sendiri. Itulah dugaan dan sangkanya. Lalu bagaimana setiap amal kita itu memberikan manfaat dan faedah buat diri kita? Jadi amal kita itu baru memberikan manfaat dan faedah bagi orang yang menunaikannya itu apabila amal itu didirikan atas ma'rifatullah, atas pengenalan terhadap Allah. Makanya pengenalan kita terhadap Allah, Bapak Ibu, bukanlah pengenalan yang semu. Bukan pengenalan yang fata morgana. Bukan pula pengenalan yang penuh dengan imajinasi dan khayalan serta renungan. Pengenalan kita kepada Allah itu betul-betul pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Mengenal dirinya dan mengenal pula nama daripada dirinya. Kalau kita hanya mengenal namanya saja, tapi tidak mengenal diri yang punya nama, juga dia akan hampa dan sia-sia. Padahal Allah menjelaskan kepada diri kita ini, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah, dia mengaku menyembah diriku, mengaku dia mengingat aku, mengaku dia beribadah kepada aku. Tapi yang diingatnya dan yang disembahnya bukanlah diriku, melainkan yang disembah dan diingatnya adalah asmanya aku. Tulisan Allah, huruf Allah, dan lafaz Allah. Kalaulah asma Allah, huruf Allah, dan tulisan Allah itu yang kita pandang sebagai Rabb, itu yang kita kira dan kita sangka sebagai Tuhan kita, kemudian lafaz Allah itu yang kita hadirkan di dalam hati dan ingatan kita, maka sesungguhnya
Kita telah menjadikan huruf dan lafaz Allah itu menjadi berhala di dalam pikiran dan hati kita ini. Ini disebabkan apa? Yang abid tidak mengenal yang ma'bud sebenarnya. Yang menyembah tidak mengenal siapa yang disembahnya, siapa Rabbnya. Maka itulah yang menyebabkan amal mereka itu ibarat gabah ketika dibuka isinya itu hampa. Atau ibarat buah yang kuning kulitnya, tapi ketika dibuka buahnya isinya itu adalah busuk. Ini tidak akan memberikan manfaat dan faedah Bapak Ibu. Maka pantaslah baginda Rasul menjelaskan kepada kita ini, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, apapun macam dan bentuknya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, jikalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah itu, jikalau kita tidak mengenal Allah sebagai Rabb kita itu. Sebab tidak ada isinya. Kalau ibadah tidak ada isinya, itu tubuh yang tidak ada ruhnya. Itulah ibadah yang mati. Kalau ibadah itu dikatakan mati disebabkan tidak ada ruhnya, maka ibadah yang dikerjakan itu tidak akan ada namanya nikmat. Bagaimana ibadah itu akan ada muhabbah? Ibadah itu akan muncul namanya rasa rindu dan cinta dan bermanja-manja dengan dirinya. Kalau ibadah kita itu mati disebabkan tidak ada ruhnya. Ruhnya ibadah itu adalah ma'rifat. Kalaulah ruh ibadah itu adalah ma'rifat, maka wajiblah kita ini ma'rifat. Wajib kita ini mengenal akan Allah. Kalau memang Allah itu adalah Rabb kita yang wajib kita imani, yang wajib kita ingat dalam kehidupan kita ini. Karena Allah itulah hakikat segala diri. Allah itulah hakikat sekalian alam ini. Allah pula lah hakikat segala yang wujud. Jadi bila mana Allah itu adalah hakikat diri, hakikat alam, dan hakikat segala yang wujud, itu artinya semuanya itu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ingatlah kata Allah. Sadari kata Tuhan. Bila mana aku ini adalah hakikat dari segala yang ada, hakikat segala yang wujud, maka perjalanan akhir kesudahan hidupmu pasti berpulang dan kembali kepada aku. Ini yang selalu Ustaz katakan kepada kita semua. Dengan bahasa kiasnya, di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita ini adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita memang asalnya adalah Allah dan kembali kepada Allah, bagaimana kita akan pulang dan kembali kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah itu? Bagaimana mengenal dirinya? Bagaimana cara memulangkan dirinya ini kepada dirinya kalau kita belum mengenalnya dengan pengenalan sempurna? Baru sebatas imajinasi, baru sebatas retorika, baru sebatas menyebut namanya. Tapi kita belum mengenal orangnya, kita belum mengenal dirinya, kita belum mengenal akan wujudnya. Tentu pulang dan kembali kita itu dalam keadaan gelap Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan orang yang buta itu. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Bani Israel ayat 72. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dialah yang buta di akhirat. Wa adallun sabila. Dialah sebenarnya orang yang tersesat. Tempat orang yang tersesat itu
adalah neraka, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah menjelaskan orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempat kembalinya adalah neraka, tentunya kita berpikir dan memahami, menilik dan menyantar ke dalam diri kita ini. Lalu buta yang bagaimana yang dikatakan Allah sebagai orang yang tersesat itu? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, sebagai orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati yang ada di dalam dada. Itu maksudnya, siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah itu di akhirat. Siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah yang telah wujud dan nyata terang meliputi akan dirinya zahir dan batin, maka dia juga tidak akan pernah mengenal Allah yang wujud zahir dan batin di luar daripada dirinya. Itu artinya buta yang hakiki itu adalah orang yang tidak mengenal akan Rabb-Nya. Orang yang tidak mengenal Allah Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, itulah orang yang buta. Lalu bagaimana kita tidak dikatakan buta, sehingga amal ibadah kita ini betul-betul amal ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang ada harunya, ibadah yang ada nyawanya, ibadah yang ada jiwanya. Maka wajib kita untuk mencari dan menemui Allah itu. Kalau wajib bagi kita ini untuk mencari dan menemui Allah, kemana kita mesti untuk mencari dan menemui Allah itu? Mencari dan menemui Allah itu, kita cari dan kita temui Allah di alam syahada ini. Sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian, sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Kalau kita mencari dan menemui Allah di alam syahada, sebelum datangnya ajal dan kematian, Bapak Ibu, kemana kita mesti mencarinya di alam dunia ini? Apakah kita mencari dan menemui Allah itu ke dalam gua Hira, ke dalam gua Kahfi, ke dalam Masjidil Haram, ke dalam lembah suci, atau ke Bukit Tursina seperti Nabi Musa kalamullah? Atau kita mencarinya ke dalam gua Kahfi, gua Hira, lembah suci yang ada di dalam diri? Kita mencarinya, apa kita mencarinya di Bukit Tursina yang ada di dalam diri? Jadi kalau kita ingin mencari dan menemui Allah itu keluar diri, di Bukit Tursina, sama seperti Nabi Musa kalamullah, maka kita akan sangat tersesat yang sangat jauh, Bapak Ibu. Man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dola dolalan baida. Siapa yang mencari Tuhan keluar daripada dirinya, buah kafe di luar diri, Masjidil Haram di luar diri, gua Hira di luar diri, Bukit Tursina di luar diri, atau Aras di luar diri, maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi kalau kita mau menilik dan menyentar ke dalam diri kita ini, mau kita mencari dan menemuinya ke dalam diri kita ini, insya Allah kita mampu akan menemuinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mau mengenal dirinya, siapa dirinya sebenar-benarnya, dia masuk ke dalam gua Kahfi, dikeluarkannya anjingnya,
Dia masuk ke dalam Masjidil Haram, ditambatkannya untanya. Dia masuk dan berada di lembah suci, dia tanggalkan terompahnya. Maka dialah yang mampu menemui dan mencari Tuhan itu. Kalau tidak, Bapak Ibu, sama seperti kisahnya Nabi Musa. Ini yang dijelaskan Allah. Walamma ja'a Musa limiqatihi, maka tatkala Musa itu ingin bermunajat dengan Rabb-Nya, wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika, maka ketika itulah Musa berkata kepada Rabb-Nya, ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepada aku ya Allah. Arini anzur ilaik, perlihatkanlah dirimu kepada aku ya Allah, supaya aku mampu melihat dan memandang serta menyaksikan akan dirimu, sehingga muncul rasa mahabbah dan rindu dan bermanja-manja dengan dirimu ya Allah. Lalu apa jawaban Allah? Qala lan tarani, hei Musa, kamu tidak akan pernah mampu dan sanggup untuk memandang dan melihat dan menyaksikan akan diriku ini. Tidak sanggup kamu memandang aku, kata Allah. Walakin unzur ilal jabali, akan tetapi Musa, kalau kita ingin bukti, lihatlah ke bukit Tur Sinai itu. Ketika kamu melihat kepada bukit Tur Sinai itu, lalu apa kata Allah? Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Perhatikan Musa, kalau bukit Tur Sinai itu tidak bergeser pada posisinya, dia berada pada tempatnya utuh dia, fasawfa tarani, aku pastikan kamu mampu memandang, melihat dan menyaksikan aku. Maka ketika itu Allah buktikan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah mentajalikan dirinya, Allah menampakkan dirinya, Allah mewujudkan dirinya pada bukit Tur Sinai itu, maka bukit Tur Sinai itu hancur berkeping-keping. Musa pun pingsan, Bapak Ibu. Falamma apaqa subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka tatkala Nabi Musa telah sadar daripada pingsannya, Bapak Ibu, maka disitulah dia menjelaskan dan mengakui apa yang dijelaskannya dan apa yang diakuinya tentang Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau bukanlah seperti yang aku pikirkan ya Allah, bukanlah seperti yang aku idekan ya Allah, bukan seperti apa yang aku renungkan ya Allah. Engkau bukan konsep ya Allah. Tidak bisa aku bayangkan, tidak bisa aku pikirkan, tidak bisa aku ucapkan. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah dari apa yang aku renungkan selama ini ya Allah. Tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Aku benar-benar tobat ya Allah. Aku benar-benar berserah diri kepadamu ya Allah. Wa ana awalul mu'min, akulah orang yang pertama kali yang beriman ya Allah. Apa makna sebenarnya dari ayat itu, Bapak Ibu? Apakah benar-benar Musa itu melihat Allah di bukit Tur Sinai, sehingga bukit Tur Sinai itu pada saat Allah bertajalli bukit itu hancur? Padahal bukit Tur Sinai itu, Bapak Ibu, masih kokoh berdiri tegak, Bapak Ibu, dari sejak dahulunya sampai sekarang, sampai datangnya hari kemudian nantinya. Kalau bukit Tur Sinai, tempat bertajalinya Allah, masih kokoh, tidak hancur berkeping-keping, masih kokoh sekarang. Lalu apa makna bukit Tur Sinai itu hancur? Dan apa pula makna Nabi Musa itu pingsan, Bapak Ibu? Makna bukit Tur Sinai itu hancur, hancur dalam pandangan batin.
Inilah dalam pemahamannya. Hapuskan, lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah pada segala yang ada ini. Kalau Allah telah hapus, telah lenyap sekalian alam dalam pandang hati, itu maknanya telah hancurlah alam ini, telah hancurlah Bukit Tursina itu dalam pandangan hakikat hati kita. Maka ketika itu yang wujud itu adalah Allah semata-mata. Inilah yang disebut namanya orang yang mi'raj. Jadi mi'raj itu maknanya naiknya pandangan hati dari memandang alam, dari memandang Bukit Tursina, memandang diri, kepada memandang Allah yang wujud dan nyata pada Bukit Tursina, wujud dan nyata pada diri ini. Maknanya apa? Sebelum mi'raj, Musa terpandang dirinya. Sebelum mi'raj, Musa terpandang Bukit Tursina. Namun ketika Musa telah mi'raj, telah naik pandangan hatinya kepada Allah, maka pada saat itu Bapak Ibu, Musa pun pingsan, Bukit Tursina pun adalah hancur. Hancur itu maknanya hapus dalam pandangan hati. Musa pingsan juga hapus, fana dalam pandangan hati ini. Ketika tidak lagi nampak akan wujud dirinya Musa, dan tidak lagi nampak akan wujudnya Bukit Tursina dalam pandangan hatinya, maka disitulah Allah itu benar-benar wujud semata-mata secara mutlak Bapak Ibu. La ilaha illallah, la maujud bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada Bukit Tursina, pada diri kita ini, melainkan yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam itu adalah Allah Azza wa Jalla. Disinilah Rasulullah mengingatkan kita. Musa mampu melihat Allah, Bapak Ibu juga mampu melihat Allah. Syaratnya mesti fana, syaratnya mesti hapus diri, syaratnya mesti keluar daripada keakuan dan kesadaran diri. Tidak mungkin ada bertemu dua wujud Bapak Ibu. Kalau bertemu dua wujud, yang baharu dengan yang qadib, yang muhaddas dengan yang qadib, mesti hancur salah satu, mesti mengalah salah satu, mesti mati salah satunya. Ini Rasulullah katakan, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu memandang dan melihat Allah itu secara nyata, terang dan jelas. Walaupun Allah itu maha nyata, maha jelas dari segala yang nyata, kamu tidak akan pernah mampu memandang dan melihat serta menyaksikan Allah yang wujud yang nyata itu, kecuali kamu mati, kecuali kita keluar dari diri kita, kecuali kita ini benar-benar fana, hapusnya akan kewujudan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini ada dan yang bersifat itu. Inilah pesan Rasul, mutu qabla anta mutu. Maka matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Inilah mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup itu Bapak Ibu, matinya akan kesadaran dan keakuan diri kita yang merasa wujud dan merasa bersifat itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul. Sehingga kalau sudah mati akan keakuan dan kesadaran diri kita, tidak ada diri kitanya di situ lagi yang merasa ada, yang merasa melihat, mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itulah Allah itu qiyamuhu binafsihi. Ketika itulah Allah itu wujud dengan sendirinya, sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Disitulah menyaksikan Allah yang wujud dan yang maha nyata itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum mati akan diri kita, belum mati akan kesadaran diri kita, maka selama hayat di kandung badan Bapak Ibu,
maka kita tidak akan pernah mengenal akan Allah itu. Kenapa kita tidak mampu mengenal akan Allah yang Maha Wujud? Karena kita sudah terhijab dengan keakuan dan kesadaran diri kita. Makanya orang yang beramal tidak ma'rifat, orang yang beramal tiada mengenal akan Allah, maka amal itulah yang akan menjadi hijab bagi dirinya. Untuk lebih paham dan mengertinya kita Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi amal ibadah yang dikerjakan tanpa ma'rifat ibarat gabah hampa isinya, atau ibarat buah yang bagus kulitnya, yang kuning kulitnya, tapi busuk isi dalamnya. Maka kedua hal ini tidak akan memberikan manfaat dan faedah bagi orang yang menanamnya. Itu maksudnya. Seorang abid tidak mengenal yang ma'bud, maka amal ibadahnya itu juga akan menjadi hampa dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal mereka sendiri karena sangkanya dan dugaannya. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal akan Tuhannya, mereka tidak mengenal akan Rabb-Nya. Ini yang disampaikan oleh Rasul. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal kita kalau kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal siapa yang kita ibadati itu. Kalau Allah yang kita ibadati, Allah itu belum kita mengenalnya, baru sebatas mengenal nama, namun tidak mengenal diri yang punya nama. Itulah amal yang hampa, sia-sia, tak kicua di nantara. Jadi kalau tak kicua dan galau kan biasanya tuh mau ya. Tapi kalau tak kicua dan tara asaki bananya hati Bapak Ibu. Ya. Karam di tengah lautan itu biasa tuh. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya Wak. Bapak ngerti bahasa Ustaz tuh? Ngerti? Ah, itulah masalahnya. Bapak simak aja dengan baik. Tapi Ustaz lihat? Ustaz lihat? Alhamdulillah. Jadi amal yang tidak mengenal Allah itu adalah amal yang hampa dan sia-sia. Inilah orang yang tertipu. Lalu bagaimana supaya kita tidak tertipu Bapak Ibu? Maka wajib kita mencari dan menemui Allah itu di alam syahadah ini sebelum datangnya kematian. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah di alam syahadah sebelum datangnya kematian, lalu kemana kita mencarinya? Apakah kita mencarinya di Bukit Tursina yang di luar diri, atau kita mencarinya di Gua Kahfi, Gua Hira yang di luar diri, atau Bukit Tursina, Gua Kahfi dan Gua Hira yang ada di dalam diri? Tentunya Bapak Ibu kita mencarinya kemana Allah? Ke dalam diri. Apa sebabnya kita mencari Allah itu ke dalam diri? Ini yang diajarkan oleh orang-orang kasab, oleh orang-orang arif billah. Kita mesti ambil rahasianya dari setiap kata yang diungkapkannya dengan rasa, dengan iman. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Ana fi abdi, ana fi nuri. Zohirun rabbi fi batni abdi. Apa artinya tuh Ibu? Apa artinya tuh Bu Lia? Bu Rani? Pasti tidak tahu. Ana fi abdi, ana fi nuri. Zahirun rabbi fi bani abdi. Aku ada, aku wujud, aku nyata pada hambaku. Aku ada dan wujud di dalam nur. Aku wujud dan nyata serta terang di dalam rahasia batin hambaku. Lalu bagaimana kita menceritakannya? Allah itu nyata pada diri, Allah itu wujud pada diri, Allah menjadi rahasia diri. Tentu ada cerita Bapak Ibu. Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Tak mungkin Allah menjelaskannya
Aku nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku yang menjadi rahasia dirimu, kenapa tidak kamu pahami? Padahal Nabi menjelaskan, likulli syai'in bisababihi. Setiap apa yang disampaikan Allah, ada rahasia dan ada hikmahnya. Bagaimana kita memahami anapi abdi, anapi nur itu? Untuk memahami cerita ini Bapak Ibu, mestinya Bapak Ibu agak tagak telingo seketek. Lihat tuh tagak telingo, agak fokus perhatiannya. Ya, simak elok-elok. Ini mutiara, intan berlian, Ustaz serakkan ya. Lalu Bapak Ibu pandang itu sebagai batu kerikil, batu aki. Memang lemas aku. Lemas aku. Nah, lihat. Jadi ketika Allah dalam keadaan goibul guyub, ya, Allah masih dalam keadaan batin, la sautun wala harpun, belum ada siapa-siapa, yang ada hanya Dia. Bahkan selama-lamanya siapa-siapa tidak pernah ada. Kalau ada siapa-siapa itulah nyatanya akan rupa wujud diri aku. Karena akulah yang wujud semata-mata secara mutlak. Jadi kalau Allah menjelaskan dirinya Dialah yang wujud secara mutlak, itu artinya Bapak Ibu di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu jangan memandang ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain dirinya dalam pandangan pikiran dan hati kita, berarti telah ada dua wujud. Di mana letak ahadnya Allah itu lagi? Jadi Allah itu dikatakan ahad, esa, satu-satunya, tidak ada di yang lain. Karena tidak ada pembandingnya. Jadi jangan dibanding-bandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu nggak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu nggak pernah ada. Hanya Dia cuma yang ada. Kalau Dia yang ada, maka segala yang ada. Dan segala sesuatu itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa Dialah yang wujud pada segala yang ada ini. Di situlah Allah menjelaskan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah, aku ini wujud aku sudah meliputi akan segala sesuatu. Berarti ada Allah, ada sesuatu. Bukan ada Allah, bukan ada sesuatu. Itu maksudnya, sesuatu itu memberikan penjelasan saja tentang Dialah yang wujud semata-mata yang ada pada segala yang ada. Hakikatnya, segala yang ada, segala sesuatu, itulah bentuk lainnya pada rupa diriku. Kalaulah sesuatu itu bentuk lainnya pada rupa diriku, fa'aina matwalu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang nampak adalah aku. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu sudah meliputi segala sesuatu ini. Kalau Allah meliputi akan segala sesuatu, maka hilanglah sesuatu itu. Yang tampak itu adalah Allah pada sesuatu itu. Nih, bisa dipahami bahasa Ustaz nih? Cepat kali ngomongnya. Nah, ini besi. Besi ini Bapak Ibu dibakar. Kalau Bapak Ibu pernah ke tempat orang buat pisau, parang, pandai besi namanya, dibakarnya besi kita tuh. Sirah-sirahnya. Semerah-merahnya. Bukan sirah-sirahnya, semerah-merahnya. Ketika besi ini sudah dibakar semerah-merahnya, kemudian api tadi sudah meliputi wujud besi. Ketika wujud besi ini sudah diliputi wujud besi, pertanyaan Ustadz sama Pak Abdul, wujud apa yang nampak lagi? Dan wujud mana pula yang hilang lagi pada saat itu? Merah api. Kenapa ya merah api yang nampak? Halo? Itu yang wujud. Lalu apa yang hilang? Kenapa besi itu hilang? Asailah. Pak Jizuddin coba bantu spregennya Pak Abdul.
Ya. Ketika wujud besi sudah diliputi oleh wujud api, wujud apa yang nampak dan wujud apa pula yang hilang di situ? Yang nampak yang nyata lagi wujud api. Kenapa yang nampak itu wujud api? Karena yang wujud besi itu sudah lebur ke dalam wujud api. Hancur. Hancur. Kalau hancur bahasa syariahnya hancur. Hancur. Lihat, Bapak Ibu. Ketika wujud api telah meliputi wujud besi, maka yang nampak, yang nyata itu adalah wujud api. Karena wujud api itu benar-benar sudah meliputi wujud besi. Pada saat wujud api telah meliputi wujud besi, ketika itu pula lah wujud besi itu lenyap di dalam wujud api. Karena Allah yang wujud, dan wujud Allah itu tunggal esa satu-satunya, maka wujud Allah yang tunggal esa satu-satunya itu sudah meliputi seisi alam. Kalau wujud Allah itu sudah meliputi seisi alam, maka hilanglah wujud alam itu karena diliputi oleh wujud Allah. Kalau sudah hilang wujud alam disebabkan diliputi oleh wujud Allah, maka yang nyata terlihat itu adalah wujud Allah. Beginilah kita melatih pandangan itu. Pandangan zahir nampak wujud alam. Pandangan hati nampak wujud Allah. Kenapa pandangan zahir nampak wujud alam? Karena apa yang dipandang oleh mata itu betul-betul wujud dan nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada ini, inilah disebut namanya alam. Namun dalam pandangan hati, yang nampak itu wujud Allah. Karena wujud Allah lah yang semata-mata yang ada meliputi segala yang wujud ini. Kalau wujud Allah sudah meliputi wujud alam ini, maka yang nampak itu wujud Allah. Hilanglah wujud alam dalam pandangan hati. Yang nampak itu adalah wujud Allah. Inilah yang mesti dipahami. Yang mesti kita mengerti, memahaminya. Makanya ketika Allah belum mentajalikan dirinya, Allah belum mewujudkan dirinya, Allah belum menampakkan dirinya, Allah belum menjahirkan dirinya. Pertanyaan Ustadz, diri siapa yang ada secara mutlak pada saat itu? Diri Allah. Kenapa diri Allah yang ada secara mutlak pada saat itu, Ibu? Karena dialah satu-satunya. Iya, dialah satu-satunya. Tidak ada siapa-siapa. Ketika itulah Allah bercerita di dalam nazarnya sendiri. Bercerita di dalam keakuan dirinya sendiri. Bercerita di dalam kesadaran dirinya sendiri. Apa kata Allah di dalam kesadarannya? Di dalam nazarnya. Kuntu kanzan mahfiyah. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul halqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Lalu aku tajallikanlah sesuatu dari diriku sendiri. Bahasa syariatnya, aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah sesuatu dari diriku sendiri. Sebenarnya Allah tak pernah menciptakan. Allah tak pernah menjadikan. Kalau Allah tidak pernah menciptakan dan menjadikan, maka segala yang ada ini, inilah yang disebut tajallinya Allah. Kewujudan Allah. Perwujudan Allah. Simbol atau simbol yang benar ini ya? Nah, itulah masalahnya aku nih. Simbol untuk memandang wujud nyatanya Allah itu. Kenapa dikatakan alam ini dikatakan simbol? Karena alam ini adalah tajalli perwujudan daripada dirinya. Maka sebelum dikenal, disebut namanya batin. Maka setelah dia wujud, barulah disebutlah dia itu zahir. Jadi yang batin itu, kalau sudah wujud disebut namanya zahir. Sebelum zahir disebut namanya batin. Kalaulah sebelum wujud disebut namanya batin,
Maka setelah zahir, itulah yang disebut namanya tajalli. Itu disebut namanya perwujudan. Itu disebut namanya kenyataan. Kalaulah yang zahir ini adalah kenyataan perwujudan, kewujudan dan kenyataan siapa itu sebenarnya Bapak Ibu? Kenyataan daripada Allah. Pendek cerita, singkat kata, yang batin itu yang zahir. Yang batin yang zahir. Kalaulah yang batin itu yang zahir, itu dalam pandangan hati kita ini, yang zahir itulah wujud nyatanya yang batin. Karena antara batin dengan yang zahir, mana yang sebenar wujud? Yang batin. Kalaulah yang batin yang sebenar wujud, lalu yang zahir itu apa bagi yang batin? Kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, siapa sesungguhnya yang zahir itu? Itulah diri yang batin. Siapa nama diri yang batin itu? Itu Allah. Lalu bagaimana cerita yang sebenarnya? Apa kata Allah? Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dikenal. Aku ciptakan sesuatu dari diriku supaya yang aku ciptakan itu dia mampu mengenal akan diriku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Ini cerita di alam nazarnya. Alam nazarnya itu alam pikirnya. Maka ketika itu Bapak Ibu, barulah Allah mentajalikan ya, sesuatu itu dari dirinya. Ini yang batin. Ya, Bapak Ibu, Ustaz tulis supaya Bapak Ibu nggak salah nanti mamamnya. Yang batin. Lalu yang batin tadi, dia mentajalikan dirinya. Nah, ketika dia mentajalikan dirinya, disitulah yang batin itu zohir. Zohirnya itu wujud rupanya yang disebut namanya dengan nur. Apa bunyinya tadi itu? Lapar aku. Karena Ustadz yang tahu kan? Karena Ustadz yang menulis. Jadi pandangan Bapak ini tetap selalu menipu dalam pandangan hakikat. Ya. Jangan terlalu serius sekali Bapak Ibu. Kalau serius sekali, nak masuk ilmunya kan nampak sama Ustaz tuh gak bakar kari ikan yang makanya frekuensinya tuh disamakan dengan Ustaz. Ya. Ya, sebenarnya memang itu tuh. Ya. Jadi Allah itu mentajalikan dirinya, tajali dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Pada saat nur ini telah zahir Bapak Ibu. Nah, ini telah zahir. Lalu apa kata yang batin kepada yang zahir? Nih. Apa kata yang batin? Yang batin ini siapa tadi ini? Allah. Tapi sudah adakah namanya itu? Belum. Dia masih beraku-aku di dalam keakuannya. Maka yang batin bertanya kepada yang zahir. Ya. Allah bertanya kepada nur ini. Apa kata Allah? Man ana wa man anta. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa pula dirimu? Ya. Allah bertanya kepada nur itu. Si batin bertanya kepada nur yang zahir. Man ana huwa man anta. Siapa aku dan siapa dirimu? Lalu apa jawaban nur ini Bapak Ibu? Anta, ana.
Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Lalu Allah bertanya kembali, man anta wa man ana? Siapa dirimu dan siapa aku? Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu apa pertanyaan Allah yang ketiga? Man ente, wa man ane. Apa jawabannya? Ente, ane. Engkau ya engkau, aku ya aku. Aku tak peduli. Aku ya aku, engkau. Baru ketika itulah Allah mengatakan apa? Kalau memang engkau adalah engkau, aku adalah aku. Karena aku sebenarnya menjadi rahasia dirimu, namun kamu gak sadar siapa aku yang sebenarnya. Coba kamu menghilang. Ini cerita untuk memahami. Allah ingin memperkenalkan dirinya. Lalu menghilanglah nur ini Bapak Ibu. Yang menghilang tuh nur. Bukan Nur Aini, ada di rumahnya. Ini belum ada cerita Nur Aini ini. Ya. Menghilanglah nur ini Bapak Ibu. Kemana nur itu menghilang? Lari bersembunyi senyap dia. Padahal dia gak sadar dia di dalam diri Allah. Nurun ala nur. Nurnya Allah tuh di atas nurnya Muhammad. Cahaya Allah tuh di atas cahayanya Muhammad. Wujudnya Allah tuh nyata pada wujudnya Muhammad. Tapi dia gak sadar. Menghilang dia, lenyap dia. Dari diri Tuhan. Kemana ente akan lari itu Tuhan? Engkau selalu di dalam kandungan Rahman Rahim aku. Engkau di dalam wujud nyatanya aku, Tuhan. Ya larilah nur ini Bapak Ibu. Menghilang dia Bapak Ibu. Ketika nur hilang dan lenyap di hadapan Allah. Lenyapnya tidak kemana-mana Bapak Ibu. Lenyapnya tetap di dalam diri Allah. Cuma dia nggak sadar itu. Barulah dicari sama Tuhan. Ini cerita cari mencari musyahadah nih. Digeliti di Tuhan pinggang. Baru terperenjak. Digeliti tahu? Geliti kalau terperenjak tuh. Ini ilmu hawa nih. Untuk laki-laki. Pegang Pak. Lurus lah. Ini engkau kata Tuhan. Ya. Allah mampu menemui namanya nur ini Bapak Ibu, Nur Muhammad. Setelah ditemui oleh Allah, didapati oleh Allah Nur Muhammad itu. Sekarang gantian lagi kata Allah. Ini bahasa cara penyampaian Ustaz nih Bapak Ibu. Ya, karena begitu cerita yang dihantarkan ke dalam diri ini. Sekarang kita gantian. Engkau yang mencari aku lagi, aku yang menghilang di hadapan dirimu. Ya. Baik, kata Nur Muhammad tadi. Ketika itu kemana lenyap dan hilangnya Allah itu? Allah itu lenyap dan hilang tidak kemana-mana. Karena Nur itu adalah rahasia dirinya. Pada saat itulah Allah hilang dan lenyap. Fana di dalam Nur Muhammad itu. Lebur di sana dia. Ini makanya bahasa syariat itu lebur fana. Padahal tidak ada bahasa fana. Nur Muhammad itu adalah tajalli dirinya. Inilah cerita untuk menjelaskan akan rahasia dirinya. Makanya dia bersifat di jalannya. Maka menghilanglah Allah tadi. Lenyaplah Allah tadi. Hilang dan lenyapnya Allah itu ke dalam rahasia Nur Muhammad. Ibarat pisau. Ini pisau. Dia belum punya sarung. Maka pisau ini dibuatnya sarung. Setelah pisau itu dibuatnya sarung, sarung telah siap, maka kemana masuk pisau itu? Masuk ke dalam sarung. Ini kias, ini perumpamaan menghantarkan paham. Ya, nanti di sini cerita hulul tuh nanti itu. Ya, cerita hulul tuh cerita zat dengan sifat, cerita itihad, cerita sifat dengan zat. Itu tuh. Cerita wahdatul wujud antara zat dengan sifat. Sifat dengan zat, itu cerita yang hakikinya. Cuma kan tak mampu orang menghantarkan cerita itu. Ya. Ini cerita hakiki. Setelah nur tadi itu ditemui oleh Allah,
lalu nur pula mencari diri Tuhan. Tuhan yang akan menghilang, bergantian. Lalu kemana hilang dan lenyapnya Allah? Hilang dan lenyapnya Allah itu adalah di dalam diri Nur Muhammad itu. Lenyap dia ke dalam diri ini, Bapak Ibu. Nih, lenyap. Setelah lenyap Allah di dalam diri Nur Muhammad, maka Nur Muhammad, Bapak Ibu, mencarilah Bapak Ibu. Ya, bahasa syariatnya itu 7 petala langit, 7 petala bumi, ke barat, ke timur, Allah dikusainya di Muhammad tuh. Dikusai tahu? Dikisai, diacak-acak, dicari di mana-mana sudut, di mana-mana gang, di mana-mana pelosok, dicari sama Nur Muhammad. Cari, berlari-lari itu. Lah sasa aku. Dia sesak, dia lari-lari ke mana-mana, tak berjumpa. Ketika napas sudah sesak, ini cerita Ustadz nih untuk membukakan pahamnya, ya, udah lari dia, cari-cari, dan juga ada sesak napas aku. Barulah dia terperangah, duduk dia, yang kayak ini duduk nama, duduk terperangah lah dia. Ketika duduk terperangah termenung aku, dalam rangka memikirkan kemana lenyapnya nur Allah itu. Pada saat dia duduk, menilik, menyentar, keluar diri dan ke dalam diri, maka disitulah muncul kalimat di dalamnya. Muncul kalam kodim di dalamnya. Allah. 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 Disitulah dia tuh tersentak. Ini suara siapa ini? Siapa sebenarnya yang berkalam ini? Dia belum sadar siapa yang berkalam itu yang sesungguhnya. Lalu Allah bilang lagi. Allah. Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Belum juga dia paham. Maka kali yang terakhir Allah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada dirimu. Karena dirimu adalah tajalinya aku. Akulah sebenarnya dirimu itulah wujud nyatanya aku. Barulah nur itu menjawab, Muhammad Rasulullah. Barulah dia mengatakan, Muhammad Rasulullah. Ini maknanya Bapak Ibu. Allah menceritakan kepada tajalli dirinya, sesungguhnya aku ini Allah. Aku ini Allah. Namaku Allah. Dan engkau adalah wujud diriku. Engkau adalah kenyataan diriku. Engkau adalah bayangan diriku. Engkau adalah cermin diriku. Engkau adalah simbol untuk memandang akan wajah diriku. Itu makna rahasianya, makna hakikatnya. Barulah Allah itu bernama. Ketika telah zahir nurnya itu Bapak Ibu. Dan di situ pula lah rahasia hakikat. Apa kata Rasul? Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Siapa yang mencari Tuhan keluar dirinya, dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Lalu bagaimana supaya tidak tersesat? Maka carilah Allah itu pada diri. Karena Allah telah menjadi rahasia diri. Disitulah letaknya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Rabb-nya. Maka senterlah ke dalam diri, tiliklah ke dalam diri, silau ke dalam diri. Siapa yang mau menyentar, menyilau dan menikam dirinya, pasti dia mengenal akan Rabb-nya. Apa kata Allah? Ana fi abdi. Ana fi nuri, zohirun Rabbi, fi batni abdi. Nur inilah sebenarnya dikatakan abdi itu. Nur ini yang disebut namanya batin daripada abdi. Makanya orang yang telah mampu mengenal rahasia hakikat dirinya,
itu adalah nur, sementara nur ini adalah tajalli daripada Allah, perwujudan Allah, simbol untuk memandang nyatanya diri Allah. Barulah dia kenal Tuhan pada diri sendiri. Ini yang Allah ajak kita berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mau memikirkan siapa dirimu ini? Siapa nur ini? Pikirkan ini, kata Allah. Kalau kita mau memikirkan bahwa dirimu adalah nur, nur itu adalah wujud nyatanya diri aku, pasti kamu mengenal siapa aku dan siapa dirimu. Aku inilah sebenarnya zat dirimu. Dan dirimu itulah sebenarnya sifat diriku. Aku inilah bayang-bayang dirimu. Aku inilah wujud bayang-bayang dirimu. Dan kamu itulah sebenarnya bayang-bayang melihat akan wujud nyatanya aku. Di sinilah dimunculkan istilah dan perumpamaan Bapak Ibu. Ya. Nah, perumpamaannya, nur inilah bayang-bayang. Nah, bayang-bayang daripada Tuhan itu. Sedangkan Allah itu adalah orangnya. Orang yang punya bayang-bayang itu. Orang yang punya bayang-bayang. Atau bahasanya, nur itu adalah cerminnya Allah. Cermin dirinya. Sedangkan Allah itu adalah orang yang bercermin. Orang yang berkaca, bercermin. Itu maksudnya. Nur itu adalah sifatnya Allah. Ini Bapak Ibu memahaminya. Nur itu sifatnya Allah. Sedangkan Allah itu adalah zatnya siapa? Zatnya nur itu sendiri. Maka zat dengan sifat Esa, Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah, yang melihat dengan yang dilihat, yang mengingat dengan yang diingat, Esa, satu. Kenapa dikatakan Esa dan satu? Karena memang dia yang wujud semata-mata. Itu maksudnya. Kalau dia yang wujud semata-mata, maka siapa nur ini? Nur inilah tajalinya. Nur inilah penampakan dirinya. Nur inilah yang dikatakan namanya wujudullah. Tuh dia Bapak Ibu. Maka zat dengan sifat Esa, Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah, yang melihat dengan yang dilihat, yang mengingat dengan yang diingat, Esa, satu. Kenapa dikatakan Esa dan satu? Karena memang dia yang wujud semata-mata. Itu maksudnya. Kalau dia yang wujud semata-mata, maka siapa nur ini? Nur inilah tajalinya. Nur inilah penampakan dirinya. Nur inilah yang dikatakan namanya wujudullah. Itu dia Bapak Ibu. Ini baru keluar bahasa tauhidnya. Nur ini yang disebut wujudullah. Atau nur itu yang disebut namanya ainullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah. Sekarang Bapak Ibu, nur ini sebagai wujudnya Allah, nur ini sebagai nyatanya Allah, sudah sempurna zahir dan batin pada insan. Apa maksudnya nur itu sudah sempurna zahir dan batin pada insan? Nur itulah yang disebut namanya sudah nyata jadi tuh. Nur itu juga sebenarnya sudah nyata jadi. Itu maksudnya tubuh dan ruh itu ya, itu asalnya adalah nur. Itulah wujud nur itu sebenarnya.
Jadi nur itu sudah nyata pada tubuh. Nur itu sudah nyata pada ruh. Jadi nyatanya nur pada tubuh dan ruh disebutlah namanya dengan insan. Inilah yang nur itu sebenarnya. Maka bertubuhkan nurlah kita Bapak Ibu. Siapa yang telah mengenal rahasia dirinya, telah berwujud nur, disitulah dia telah menemui Tuhannya pada diri sendiri. Itulah maksudnya. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Dan rahasia diri, akulah yang wujud dengan sendirinya, kata Allah. Barulah kita bisa memahami siapa kita yang sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menceritakan diri Bapak Ibu sampai hilang, sampai habis, disitulah telah putuslah pengenalan diri Bapak Ibu itu kepada Allah. Siapa yang pandai bercita dan menciptakan dirinya ini sampai tidak terlihatnya akan diri kita, disitulah Bapak Ibu sudah sempurnalah pengenalannya kepada Allah itu. Bisa Bapak Ibu menceritakan diri sendiri sampai tidak nampak lagi diri. Pak Abdul bisa menceritakan diri sehingga tidak terlihat lagi diri Pak Abdul di situ. Mesti bisa. Wajib bisa. Sebelum datangnya ajal. Lalu bagaimana Bapak Ibu menceritakan diri supaya tidak lagi terlihat diri? Karena yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah. Kan Allah cuma yang wujud. Wujudnya itu berupa nur. Nurnya itu sudah nyata pada insan. Insan ini ada zahirnya, insan itu ada batinnya. Zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Lalu siapa yang mampu bercerita tentang dirinya yang disebut insan sampai tidak lagi melihat dirinya, disitulah sempurnalah ma'rifatnya itu kepada Tuhan itu. Kita ceritakan Bapak Ibu supaya diri Bapak Ibu hilang. Sesungguhnya diri kita Bapak Ibu, walaupun Ustaz berkita-kita, tapi kitanya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalaulah kitanya Bapak Ibu bukanlah wujud dirinya Bapak Ibu, lalu wujudnya diri Bapak Ibu itu wujud siapa? Wujudnya Allah. Sekarang Ustaz berkita-kita dengan diri Bapak Ibu supaya paham. Bahwa diri insan ini, diri Bapak Ibu itu ada zahir, ada batin. Nah, yang zahir ini terdiri daripada 4 anasir. Dan yang batin ini, ya, ruh itu juga terdiri daripada 4 anasir. Lihat. Mana yang dikatakan 4 anasir pada tubuh? 4 anasir pada tubuh ini, Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dengan anasir api. Kemudian angin, air, tanah. Kita lihat, kalaulah anasir daripada tubuh yang zahir adalah api, angin, air, dan tanah, maka anasir api itu, ya, pada diri Bapak Ibu nyata pada darah. Inilah yang disebut istilahnya menerangi alam batang tubuh ini. Api itu pada diri Bapak Ibu jadi darah. Ini yang disebut namanya menerangi alam batang tubuh. Kemudian angin. Ini angin ya? Itulah kena lapar juga tadi itu. Ya. Nggak apa-apa bilang aja lagi itu. Pandangan itu selalu nipu tuh. Dengan ucapan Ustaz aja lah pahami. Angin
pada diri Bapak Ibu itu jadi apa? Aurat. Angin pada diri Bapak Ibu urat itu, ini yang disebut namanya menggerakkan alam batang tubuh. Kemudian air pada diri Bapak Ibu apa? Tulang. Air yang menjadi tulang pada diri Bapak Ibu, inilah yang dikatakan menegakkan alam batang tubuh. Menegakkan alam batang tubuh. Kemudian tanah pada diri Bapak Ibu, daging, kulit daging. Tanah yang menjadi daging pada diri Bapak Ibu, ini yang dikatakan mengokohkan alam batang tubuh. Ini yang disebut namanya an-nasir zahir. Sekarang an-nasir zahir itu sebenarnya kita perteli lagi, kita tilik lagi. Kalaulah an-nasir zahir itu adalah api, angin, air, dan tanah, Bapak Ibu mesti mampu mengenali asal muasal daripada tanah itu. Asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada nur. Atau bahasa yang paling simpel lagi, asal tanah adalah nur, asal air adalah nur, asal angin adalah nur, asal api juga adalah nur. Maka tubuh yang zahir ini yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Tubuh yang zahir ini disebut Nur Muhammad. Ya. Pandangan zahir memang nampak darah, urat, tulang, daging. Pandangan zahir nampak darah, urat, tulang, daging. Pandangan hati adalah nur. Itu dia. Itu yang pertama memahaminya. Yang kedua, an-nasir yang batin. Juga ada 4. An-nasir yang batin, yang nyata pada ruh, juga 4. Ini disebut namanya wujud, ilmu, nur, suhud. Bahwa asal suhud, asal nur, asal ilmu, asal wujud pada diri Bapak Ibu tuh, lihat. Wujud itu adalah zat, ilmu itu adalah sifat, nur itu adalah asma, sedangkan suhud itu adalah af'al. Ya. Itu makna hakikatnya bahwa suhud, nur, ilmu, dan wujud, af'al, asma, sifat, dan zat, yang nyata af'al itu pada tubuh, yang nyata asma itu pada hati, yang nyata sifat itu pada ruh, yang nyata zat itu pada sir, hakikatnya juga adalah nur. Kalaulah hakikatnya adalah nur, itu artinya insan yang bertubuh zahir dan bertubuh batin itu hakikatnya adalah nur. Itulah yang maksud Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Jadi diri Bapak Ibu dipahami, diri yang zahir dengan diri yang batin ini, karena asal keduanya itu adalah nur, disebutlah namanya Nur Muhammad. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, yakin dengan ilmu yang kita pahami, apa kata Rasul? Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Dia tidak akan menghancurkan. Dia tidak akan membusukkan, dia tidak akan membangkaikan. Bagi orang-orang yang telah mengenal namanya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad inilah yang disebut namanya Sayyidul Anbiya. Penghulu sekalian Nabi itu Nur Muhammad. Maka inilah yang dijelaskan oleh Rasul. Ja'alani khotiman
Ja'alani fatihan wa khatiman li zuhurun nubuwah. Ja'alani fatihan wa khatiman li zuhuril nubuwah. Ja'alani fatihan. Aku ini dijadikan Allah sebagai pembuka. Pembuka itu maksudnya adanya alam semesta, adanya alam batang tubuh itu kena aku. Kena aku itu. Maksudnya dari nur itu maksudnya. Ini cita hakikat. Wa khatiman. Dan aku juga lah, kata nur itu, sebagai penutupnya. Ini maknanya yang tersirat, bahwa batinnya lebih dahulu tua daripada zohirnya. Maknanya, Nur Muhammad itu lebih tua dari sekalian Nabi dan Rasul. Makanya disebut Sayyidul Anbiya. Batinnya lebih tua, lebih dahulu dibandingkan Nabi Adam dan Nabi-Nabi dan Rasul setelahnya. Sementara zohirnya lebih muda daripada Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Isa. Dia yang lebih muda. Siapa itu? Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah rahasianya. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, mata kuntan nabiyan ya Rasulullah. Ini cita hakikat. Kapan engkau menjadi nabi ya Rasul? Mata kuntan nabiya ya Rasulullah. Kapan engkau menjadi nabi ya Rasul? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi, padahal Adam baru antara ruh dengan jasad. Aku udah dulu jadi nabi. Itu maksud yang sebenarnya. Aku dahulu menjadi nabi, itu dari sisi nur, dari sisi hakikat. Atau disebut juga dari sisi ruhani. Lebih tua dia. Adam baru antara tubuh baru, antara air baru, dan jasad. Dia sudah dahulu jadi nabi. Barulah zahirnya datang kemudian. Urutannya nabi yang keberapa? 25. Itu dia. Makanya kalau kita bercerita tentang Muhammad, ya seperti mata pedang. Dua sisi mata pedang. Apa maksudnya kalau kita bercerita tentang Muhammad? Seperti dua sisi mata pedang. Ke atasnya dia kodim. Ke atasnya dia kodim. Ke bawahnya dia baru. Nah. Apa maknanya di atas dia kodim? Dikatakan kodim karena yang si kodim. Dikatakan kodim karena nur ini adalah tajalli daripada Allah. Tajalli itu apa artinya? Ini adalah kenyataan daripada Tuhan. Dikatakan dia baharu karena dia telah wujud nih dia. Wujud insan. Sempurnalah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya tuh. Ke atas dia kodim, ke bawah dia baru. Dikatakan dia kodim ke atas karena dia itu adalah tajalli wujud nyatanya Allah. Dikatakan dia baru karena dia telah wujud berupa insan. Makanya insan dengan Allah, Allah dengan insan tidak boleh dipisah ceraikan. Kenapa tidak boleh dipisah ceraikan? Allah dengan insan, insan dengan Allah, itu hubungannya zat dengan sifat, sifat dengan zat. Insan ini yang disebut namanya sifat. Allah itu yang disebut namanya dengan zat. Makanya tidak pernah berpisah cerai zat dengan sifat, sifat dengan zat. Nyatanya zat kena sifat, zohirnya sifat kena zat. Untuk memandang zat, lihatnya kemana? Memandang kepada sifat. Kenapa memandang zat? Memandangnya kepada sifat. Siapa sifat ini?
Sifat inilah wujud nyatanya diri Allah. Itulah rahasianya, nggak boleh dipisah ceraikan. Jadi kesimpulannya, karena Allah yang wujud semata-mata, terang dan jelas, kesempurnaan wujud Allah terang yang jelas itu sempurnalah pada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah itu. Kalaulah insan ini kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah, maka disebutlah insan itu namanya insan kamil. Insan paripurna. Insan paripurna. Disitulah diumpamakan, bukan diumpamakan, dijelaskan dengan bahasa simbol bahwa dia itu, Muhammad itu adalah basyarun laisa kal basyar. Muhammad ini yang sudah wujud tadi, Nabi Muhammad itu basyarun laisa kal basyar. Apa artinya itu? Basyarun laisa kal basyar, dia itu adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Manusia tapi bukan manusia biasa. Inilah memandang hakikat nur di situ. Ini yang dipahami akan rahasia diri kita. Jadi kalau kita sudah bercita dan pandai kita menjelaskan diri kita siapa, maka hilanglah diri kita, nyatalah Allah di situ. Disitulah Bapak Ibu mampu mengenal siapa yang abid dan siapa yang ma'bud. Rupanya yang abid dan yang ma'bud hanya Dia. Dialah yang menyembah, Dia yang sembah. Dia yang memuji dan Dia pula yang dipuji. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Akulah yang melihat dan menyaksikan diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Ini bahasa hakikatnya. Ketika diturunkan ke dalam bahasa syariatnya, yang memuji siapa? Yang memuji Allah. Yang memuji, itulah tuh pengaruh apa tadi tuh? Biar tidak terasa lapar, nggak salah pula menjawab pertanyaan Ustadz, ya. Ustadz tulis, siapa yang memuji? Siapa pula yang dipuji? Lihat pertanyaannya, siapa yang memuji? Yang memuji adalah sifat itu siapa namanya? Muhammad. Muhammad itu apa sebutannya? Ini udah depannya. Siapa yang memuji? Ia memuji sifat. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad itu apa sebutannya? Insan itu nama halusnya siapa sebutannya? Hamba itu siapa tuh? Aku. Ya, aku. Siapa yang dipuji? Yang dipuji adalah zat. Zat itu siapa namanya? Allah. Itu dia. Allah itu apa nama sebutannya? Asailah. Disebut namanya sir atau rahasia. Siapa rahasia tuh? Aku doang. Aku siapa? Aku yang tua. Aku tua. Aku tuh Allah Qadim wujud. Allah Qadim wujud. Siapa yang wujud? Yang wujud itu tua. Si tua itu yang wujud. Tuhan wujud Allah. Ya aku tua, makanya yang tua itu bukan ibu. Aku, jangan merasa tua. Karena dia nggak ada. Makanya tua aku. Itu rahasianya tuh. Esa tuh Bapak Ibu. Makanya dihantarkan secara kias, pandangan zahir nampak apa? Pandangan zahir nampak pandangan zahir nampak insan, pandangan batin
Nampak Allah. Oleh karena itu pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata, itulah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah. Jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang dilihat itu, yang terpandang apa? Alam dan sesuatu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata pada alam, pada sesuatu, itulah wujud nyatanya diri Allah. Ketika sudah terpandang wujud diri Allah itu pada alam, pada hamba, pada insan, pada diri Bapak Ibu, rahasiakanlah diri aku itu pada dirimu. Itu maksudnya, jangan kamu katakan kamu itu Allah. Jangan kamu bilang Allah itu dirimu. Allah katakan Allah, dirimu katakanlah dirimu. Walaupun kamu katakan dirimu adalah dirimu, namun hakikatnya kamu sudah paham dan mengerti bahwa dirimu inilah wujud nyatanya diri Allah. Namun dirahasiakan dia. Apa kata Ustadz? Kalau beras sudah menjadi lontong, boleh kalau lontong mengatakan dirinya beras? Tidak boleh. Siapa yang mengatakan bahwa lontong itu adalah beras, secara pandangan syariatnya, itu payah dah tuh. Termasuk golongan ODGJ itu dah. Ya, Bapak Ibu mau beli lontong, tapi dibilang apa? Bu, beli beras apa bu? 5.000. Itu tuh. Jadi rahasiakanlah itu. Walaupun disebut lontong, tapi kita paham bahwa lontong itulah wujud beras. Di situ mendudukkan di alam dunia ini, di alam syariat ini, di alam syahadah. Ya. Kalau kita sudah kenal Allah, rahasiakanlah wujud Allah itu pada insan, walaupun dirahasiakan, namun hakikatnya Bapak Ibu kan sudah paham bahwa insan itu tiada lain, wujud nyatanya diri Allah. Disitulah lepas daripada syirik itu. Lepas kita daripada syirik. Ya. Apa sebabnya lepas daripada syirik? Karena kita mampu memandang segala yang wujud itu tiada lain adalah dirinya. Makanya Nabi bilang, man nazara ila syai'in malam yarullah fihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang benar-benar wujud dan nyata pada sesuatu itu, tak mampu dia memandang Allah yang telah wujud pada sesuatu itu, itulah pandangan yang berdosa. Jadi pandangan yang tidak berdosa itu mampu memandang Allah pada segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah yang nyatanya akan wujud rupa Allah itu. Namun rahasiakanlah di situ. Apa makna rahasiakan di situ? Jangan disebut sesuatu itu Allah. Itu dia. Rahasiakan. Walaupun dirahasiakan, Bapak Ibu kan sudah paham. Inilah orang yang arif dan bijaksana dalam memahami ini. Ya. Sehingga dia mengerti bagaimana menempatkan sesuatu itu. Tapi kenapa Ustaz jelaskan terang-terang kayak gini? Ini dalam rangka ta'lim wal muta'alim. Supaya terang, supaya jelas siapa diri Bapak Ibu ini. Ya. Ini dalam rangka belajar. Dalam rangka ta'lim. Tapi setelah Bapak Ibu paham, tidak boleh lagi menerangkan, menjelaskan, menyebut hakikat itu pada alam syariat ini. Dibungkus hakikat itu dengan syariat. Walaupun dibungkus dengan syariat, kita tahu isinya itu adalah hakikat. Itu dia. Beribadah, kalau tidak mengenal yang isinya, beribadah tidak mengenal hakikatnya, maka itu hampa dan sia-sia. Kalau hampa dan sia-sia, maka amal ibadah itulah yang disebut namanya amal ibadah rutinitas. Amal ibadah ritual. Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Inilah orang yang tertipu dengan amalan dirinya sendiri. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa menceritakan diri insan ini, sehingga tak lagi nampak keakuan diri Bapak Ibu, yang nampak hanya diri Allah. Allah lah yang wujud semata-mata, sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dah paham atau belum? Alhamdulillah.
terasa laparnya aku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.